Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel SDA Sukses. Di video kali ini, sobat-sobat semuanya, kami selama beberapa tahun ini di konten-konten channel SDA Sukses mewawancarai peternak-peternak sapi dan kami mendatangi ke kandang-kandang sapi. Nah, wawancara itu rata-rata isinya tentang sapi. Nanti kita akan jabarkan di video kali ini tentang apa saja yang menjadi permasalahan-permasalahan yang dihadapi peternak sapi, sehingga ada yang merugi bagi modal sedikit dan ada yang modal banyak juga, ada yang bisa berjalan, ada yang rugi. Nah, sebelum lanjut ke videonya, bagi sobat semuanya yang baru berkunjung ke channel ini yang belum menekan tombol subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe, dilanjutkan tekan lonceng, like video ini bila Anda suka, dislike bila tidak suka, dan share ke sosial media sobat semuanya. Terima kasih. Oke, sobat semuanya, lanjut ke videonya seperti di awal tadi. Jadi permasalahan-permasalahan apa saja yang dihadapi peternak sapi setelah kami ajak bicara, ajak wawancara. Yang pertama, biasanya peternak sapi itu di awal-awal yang dipikirkan itu modal. Kenapa modal? Karena modal peternak sapi itu sangat sangat besar sekali. Kalau misalkan modal itu 10 juta untuk peternak sapi itu baru dapat satu sapi, kalau yang ukuran yang sedang, yang kecil, apalagi ukuran yang besar. Belum lagi yang dipikirkan masalah kandang. Nah, kandang juga membutuhkan lahan atau tempat yang lumayan besar. Karena apa? Karena untuk mengingun atau beternak sapi 3 atau 4 dibutuhkan lahan minimal 3 kali 4 untuk lahan kandangnya. Belum lagi permasalahan tentang izin, dengan apalagi kalau perumahan padat ya, banyak tetangga kanan kiri. Kita mau beternak sapi biasanya nggak pernah ada bau-bau tentang bau sapi atau kotoran sapi. Setelah kita beternak sapi, baunya itu membuat tidak nyaman untuk para tetangga-tetangganya. Itu juga termasuk permasalahan yang akan kita hadapi di dalam beternak sapi. Akhirnya karena modal pas-pasan, katakanlah kisaran 10 juta, itu kan modalnya terlalu kecil kalau untuk beternak sapi. Solusinya bagi peternak sapi, ya saya sarankan, ini dari saya, ya beternak kambing saja. Kenapa beternak kambing? Karena kalau beternak kambing itu satu, lahannya nggak begitu besar, terus masalah pakannya itu nggak seperti pakan sapi. Kalau sapi kan lumayan besar untuk pakannya. Kalau kambing ya namanya kambing kan lambungnya aja kecil. Nah, itu saran dari kami, ya beternak kambing saja. Permasalahan yang dihadapi peternak sapi yang kedua itu adalah masalah pakan. Kenapa masalah pakan ini menjadi masalah? Karena sapi itu makannya banyak, makanya harus ketersediaan. Namanya sapi itu kan binatang berkaki 4, yang mereka makannya biasanya hijau-hijauan. Setelah di samping hijau-hijauan, misalkan di daerah tempat sobat semuanya itu gampang hijau-hijauan, masih mending. Bagaimana kalau kita beternak sapi itu di lahan yang sempit atau daerah padat penduduk? Untuk mencari pakan hijau-hijau itu sulit. Akhirnya membeli di tempat penyediaan rumput, kayak rumput pakcong atau rumput gajah. Itu kan ada yang beli, saya lihat di YouTube itu beli. Nah, itu juga bermasalah. Karena apa? Karena namanya sapi itu makannya bukan seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, itu bisa tahunan. Akhirnya karena pakan itu sulit, terus beli, lama-lama biaya membengkak. Akhirnya perhitungan modalnya nggak sesuai. Oleh karena pakannya itu terus kita kasih, terus beli, akhirnya biaya membengkak, terus sapinya nggak beranak-beranak, disitulah peternak merugi karena biaya pakan yang terlalu besar. Terus yang permasalahan yang ketiga. Permasalahan yang ketiga itu biasanya kalau peternak sapi itu kan membeli indukan sapi, kayak ini kan indukan sapi semua. Nah, tujuannya dipelihara itu agar indukan sapi itu bisa cepat bunting, cepat beranak. Nah, kayak ini anaknya. Tuh. Keuntungannya lumayan kalau sudah dia bunting terus beranak, di samping sapinya bertambah nilai jualnya dan juga anaknya juga ada harganya. Itu yang permasalahan yang ketiga ini, yaitu sapinya nggak mau bunting-bunting. Setelah sapinya itu kita kawinkan berkali-kali, ada biaya di situ yang kita tanggung. Sapinya diharapkan bunting-bunting, nggak bunting-bunting beberapa waktu yang lama, bulanan sampai tahunan. Akhirnya jangka pemeliharaan waktu yang lama, yang harusnya harapan di pikiran kita itu sekian waktu itu bisa birahi, bisa bunting, dan bisa melahirkan anaknya, ini ada yang ditunggu berbulan-bulan, sapinya nggak bunting-bunting. Atau
sapinya sudah bunting, bisa terjadi keguguran, atau anaknya mati, atau juga babonnya yang mati. Seperti itu yang dihadapi dari peternak sapi yang saya wawancarai. Permasalahan yang keempat yang dihadapi peternak sapi yang saya wawancara itu adalah masalah harga sapi. Kenapa jadi masalah? Karena biasanya peternak itu kalau mau membeli sapi untuk dipelihara, itu harganya tinggi. Sobat semuanya, selanjutnya harga sapi itu turun waktu musim penyakit. Jadi kalau musim penyakit, harga sapi itu anjlok. Menurut pengalaman yang saya temui di peternak sapi bilang, yaitu kalau musim-musim penyakit itu harga sapi anjlok. Atau mau menjual sapi pas harga daging sapi itu turun, itu juga harga sapinya bisa murah. Yang misalkan kita beli agak mahal pas musim mahal, pas mau jual harga lagi turun gara-gara penyakit, musim penyakit, atau harga daging turun. Oke sobat semuanya, seperti itulah permasalahan-permasalahan yang dihadapi peternak sapi, terutama peternak sapi pemula. Di dalam kita beternak sapi itu enggak hanya sekedar beternak sapi, tapi harus kita tekun, telaten, sabar menghadapi. Jangan dulu berangan-angan, wah dapat untung yang besar. Nanti kalau angan-angan kita terlalu tinggi, yang dihadapi dengan kenyataan itu berbeda, akhirnya kita ngedrop, akhirnya nggak mau lanjut lagi, patah semangat, hilang kesemangatannya. Jadi sebelum kita memulai beternak sapi itu harus kita pelajari dulu risiko, akibatnya apa, terus permasalahan-permasalahan yang dihadapi itu apa, kita pelajari dulu. Mudah-mudahan informasi ini bisa menambah referensi bagi sobat semuanya yang mau memulai beternak sapi. Apabila di sini ada salah-salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seperti biasa, yang baru berkunjung ke channel ini, yang belum menekan tombol subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe, dilanjutkan dengan lonceng, like video ini bila Anda suka, dislike bila tidak suka, dan share ke sosial media sobat semuanya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.